Salam pengamanan. Saya adalah Dodi Hidayat, Manajer Divisi Pembinaan PT Nusantara Satria Agung. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan bagi anggota Satpam. Anggota Satpam pada saat melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengaman dan penertib berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini bisa mengakibatkan cedera ataupun bahkan bisa merenggut nyawa. Apabila terjadi suatu kecelakaan kerja, maka hal ini sangat tidak diinginkan oleh manajemen tempat kita bekerja. Karena apa? Karena apabila terjadi suatu kecelakaan kerja, maka tujuan utama dari pengamanan tidak akan tercapai. Perilaku aman sangatlah penting bagi kehidupan kita, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Dan perilaku aman atau keselamatan adalah hal yang sangat mendasar bagi kehidupan kita dan tidak sulit dilakukan. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu sudah dilengkapi, sudah memiliki insting dan naluri untuk bertindak dengan aman, naluri untuk selamat. Jika tindakan aman dilalaikan oleh manusia, maka sangat berpotensi besar terjadinya suatu musibah, baik itu kecelakaan ataupun penyakit. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang mengenal risiko, mengenal apa itu bahaya potensial, mengenal kecelakaan kerja, teori gunung es tentang kecelakaan kerja, sebab terjadinya kecelakaan, pengendalian risiko, APD, dan sense of security. Kita mulai, jangan lupa siapkan catatannya. Risiko apa saja yang mungkin terjadi di tempat kerja? Yang pertama adalah risiko kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan serta tidak diduga sebelumnya yang bisa memunculkan korban manusia atau korban harta benda. Sedangkan penyakit akibat kerja atau disingkat PAK adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan pekerjaan itu sendiri. Apa itu bahaya potensial? Bahaya potensial adalah sumber atau situasi yang menciderai atau menimbulkan sakit pada manusia, kerusakan pada properti, kerusakan pada lingkungan kerja, atau kombinasinya. Jenis-jenis bahaya potensial yang mungkin terjadi di tempat kerja adalah yang pertama, jenis bahaya fisik. Contohnya tersandung, terpeleset, jatuh, terjepit, tertabrak, tertimpa, dan lain-lain. Kemudian bahaya kimia, bahaya iritasi atau bahaya keracunan. Selanjutnya adalah bahaya ergonomik, misalnya penerangan atau alat tidak sesuai, pekerjaan yang tidak sesuai, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerja atau cedera otot. Kemudian masalah bahaya biologis. Masalah biologis ini contohnya bahaya virus, jamur, keracunan, penyakit menular, atau yang kita sekarang alami saat ini adalah bahaya bagi Satpam, bahaya terpapar oleh COVID-19. Dan bahaya yang terakhir yang mungkin terjadi di tempat kerja adalah bahaya psikologis atau bahaya stres, kekerasan, obat-obat terlarang, dan lain-lainnya. Dalam K3 kita mengenal dan ada istilahnya teori gunung es. Teori gunung es ini adalah bahaya-bahaya atau risiko-risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja. Tapi sebelumnya kita akan mempelajari tentang grafik kecelakaan kerja. Bisa kita lihat di grafik ini dari tahun 2000 sampai tahun 2018 cenderung kecelakaan kerja itu meningkat. Bahkan di tahun 2018 terdapat puncaknya yang mencapai 173.000 kasus. Dan kasus yang paling banyak terjadi yang mengakibatkan kematian adalah kasus karena kecelakaan lalu lintas. Untuk itulah kembali diingatkan untuk seluruh anggota Satpam agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm, dan tidak berlaku ugal-ugalan di jalan raya. Kita kembali ke teori gunung es. Apabila suatu kejadian
atau suatu kecelakaan terjadi, maka muncul biaya yang nampak. Tapi di balik itu, di balik biaya yang nampak ini, ada biaya yang sangat besar sekali, yaitu biaya yang tidak nampak. Kalau biaya yang nampak adalah biaya kecelakaan dan sakit, itu bisa diasuransikan untuk pengobatan dan kompensasi. Tapi di balik itu, biaya yang tidak nampak adalah biaya tentang kerusakan properti dan biaya-biaya yang lainnya. Contoh biaya-biaya yang lainnya adalah biaya kerusakan bangunan, biaya kerusakan peralatan, biaya kerusakan produk atau material, biaya keterlambatan pekerjaan, pengeluaran legal, sewa peralatan pengganti, upah lembur, waktu ekstra pengawasan, biaya pendidikan untuk anggota baru, biaya hilangnya niat baik, dan yang paling besar adalah biaya kerusakan nama baik perusahaan. Jadi apabila suatu kecelakaan terjadi, biaya yang terbesarnya adalah bukan biaya pengobatan atau biaya penggantian, tapi biaya kerusakan nama baik perusahaan. Kita teruskan. Apa sih yang membuat suatu kecelakaan terjadi? Apa itu sebab terjadinya kecelakaan? Sebab terjadinya kecelakaan atau kecelakaan terjadi akibat dari beberapa rangkaian awal. Rangkaian-rangkaian itu adalah yang satu penyebab dasar, yang kedua penyebab langsung. Apa itu penyebab dasar? Penyebab dasar adalah penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan yang mana penyebab ini sangatlah dominan. Penyebab dasar ini terdiri atas penyebab dasar kemampuan dasar manusia. Kemampuan dasar manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang berhubungan dengan kondisi fisik manusia, pengetahuan ataupun keahlian. Contohnya apa? Contohnya kecelakaan yang terjadi pada saat memarkirkan kendaraan. Satpam bisa terjepit, bisa terlindas, atau bisa terjadi kerusakan properti karena kendaraannya menabrak kendaraan yang lain. Ini terjadi karena kemampuan satpam itu yang tidak bisa melakukan bagaimana memarkirkan kendaraan dengan baik dan selamat. Kemudian yang kedua adalah kondisi pekerjaan. Kondisi pekerjaan merupakan kondisi di mana manusia itu bekerja. Contohnya bekerja di tempat ketinggian, di tempat yang panas, di tempat yang bising, bekerja pada jam yang sibuk, di lalu lintas misalnya, atau bekerja lebih dari waktu yang telah ditentukan. Untuk itulah anggota satpam tidak boleh melakukan pekerjaan mencapai 24 jam karena akan ada kelelahan fisik yang bisa menimbulkan bahaya. Kemudian selanjutnya adalah penyebab langsung. Penyebab langsung adalah penyebab yang menunjang terjadinya suatu kecelakaan yang terdiri dari kondisi tidak aman, suatu keadaan di mana sangat memungkinkan terjadinya kecelakaan, misalnya banyaknya kabel yang semrawut misalnya, sehingga orang bisa tersandung dan lain-lain. Kemudian perilaku yang tidak aman. Perilaku yang tidak aman ini contohnya adalah tidak taat pada peraturan lalu lintas, di jalan raya berlaku ugal-ugalan dan sebagainya. Penelitian menunjukkan bahwa 98% terjadinya kecelakaan adalah akibat dari kesalahan manusia. Bisa kita lihat di grafik ini bahwa 88% penyebab terjadinya kecelakaan itu adalah tindakan yang tidak aman. Kemudian 10%-nya adalah kondisi yang tidak aman dan tidak diketahui penyebabnya. Kalau kita bisa melakukan atau bertindak dengan aman, bertindak sesuai dengan peraturan, bekerja sesuai dengan SOP, dan kondisinya yang tidak aman ini kita membuat menjadi aman, maka 98% kita akan selamat. Karena kecelakaan itu terjadi akibat manusia itu sendiri. Kalau kita bisa meningkatkan pengendalian terhadap situasi atau terhadap perilaku kita, maka tingkat kecelakaan bisa semakin dikendalikan. Bagaimana mengendalikan risiko K3 di tempat kerja? Yang pertama adalah eliminasi.
Eliminasi ini adalah menghilangkan proses yang mengandung bahaya potensial. Apabila itu tidak bisa dilakukan, maka kita bisa melakukan substitusi atau mengganti alat atau bahan yang digunakan menjadi alat atau bahan yang lebih aman. Apabila itu pun masih tetap tidak bisa dilakukan, maka kita bisa melakukan engineering atau merubah lingkungan kerja atau prosesnya. Contohnya memberikan pelindung mesin, menggunakan alat bantu dan lain-lain. Apabila rekayasa teknis atau engineering itu juga tidak bisa dilakukan, maka kita bisa melakukan tindakan administratif atau merubah cara kerja. Ini bisa dilakukan dengan melakukan akses kontrol, memasang tag atau tanda, membuat SOP dan sebagainya. Dan yang terakhir, apabila langkah-langkah yang tadi tidak bisa dilakukan, langkah terakhir adalah menggunakan alat pelindung diri. Apa saja sih risiko-risiko yang bisa dikendalikan di tempat kerja? Yang pertama adalah panas ekstrim. Panas ekstrim ini efeknya bagi kesehatan adalah kepanasan atau stroke. Contohnya misalnya anggota satpam yang menjadi PKD yang setiap hari terkena paparan sinar matahari. Maka di pengendaliannya adalah bisa menggunakan aliran udara yang cukup ataupun dengan penjadwalan kerja. Jadi si anggota itu tidak 12 jam di tempat yang panas. Gunakan juga sistem rotasi yang kerja yang baik. Kemudian istirahatlah di lokasi yang dingin atau teduh. Banyak minum, jangan terkena panas secara mendadak, dan gunakan pakaian yang berwarna cerah sehingga badannya tidak sangat panas. Kemudian bagaimana bekerja di dingin yang ekstrim? Efeknya bagi kesehatan adalah hipotermia atau kedinginan dan frostbite. Pengendaliannya adalah istirahat di tempat yang hangat, gunakan pakaian mencegah dingin atau angin. Ini misalnya apabila anggota bekerja di pos pemantau pada malam hari, terkena angin, terkena dingin, maka anggota harus menggunakan pakaian yang mencegah dingin dan angin. Dan juga bisa dilakukan dengan membuat tahanan di sekitar tempat kerja, atau bila memungkinkan memasang kaca atau plastik untuk menahan angin. Bagaimana anggota yang bekerja di tempat yang bising? Efeknya bagi kesehatan adalah kehilangan pendengaran sementara atau kehilangan pendengaran secara permanen. Pengendaliannya adalah bisa melakukan tutup atau isolasi mesin, melakukan rotasi kerja, pindahkan pekerja dari kebisingan, pos satpam pindahkan jauh dari tempat kebisingan, atau gunakan alat pelindung diri. Bagaimana dengan paparan sengatan listrik? Efeknya adalah tersetrum atau terbakar. Pengendaliannya adalah hanya pekerja yang berkualifikasi yang memasang atau memelihara sistem elektrik. Gunakan kabel penghubung yang sesuai dengan menggunakan kabel dengan beban yang tidak berlebihan. Jauhkan kabel dari air, peralatan listrik dipasang groundnya, gunakan saklar otomatis, jaga jarak aman dari kabel tenaga listrik, pastikan lokasi kabel bawah tanah sebelum menggali, atau berlindung selama badai petir. Bagaimana dari resiko terpeleset, tersandung, dan jatuh? Pengendaliannya adalah peduli terhadap lingkungan, jaga jalanan tetap bersih, berjalan dengan perlahan pada permukaan yang licin. Kemudian gunakan pegangan tangga dan segera laporkan apabila ada kerusakan fasilitas. Hanya gunakan tangga yang baik, gunakan sepatu yang sesuai, bersihkan dari tumpahan atau ceceran minyak, dan jangan berlari di tempat yang licin. Baik, kita akan mempelajari apa itu APD. APD adalah alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment atau PPE. Adalah pertanda terakhir dari kecelakaan. Jadi harap diperhatikan, APD ini bukan untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya, tapi ini adalah proteksi perlindungan terakhir antara satpam dengan bahaya. Macam-macam APD ini adalah misalnya alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala contohnya safety helmet. Alat pelindung mata ada eye goggles, ada
eye wash dan lain-lain. Kemudian alat pelindung telinga, contohnya ear muffler yang besar atau ear plug. Kemudian alat pelindung tangan, contohnya adalah hand glove dari karet ataupun dari kulit. Kemudian ada alat pelindung kaki, safety boots atau rubber boot dan lain-lain. Alat pelindung pernapasan dan alat pelindung bekerja di ketinggian, contohnya harness, tali, pakaian kerja dan lain-lain. Dan pakaian kerja. Kemudian apa itu sense of security? Sense of security itu adalah kesadaran setiap karyawan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya, peduli terhadap kelompok dan lingkungannya. Salah satu tugasnya Satpam adalah memberikan pemahaman terhadap karyawan untuk sama-sama menjaga kesehatan, sama-sama menjaga keselamatan dirinya. Dan manusia itu sudah diberikan naluri dan refleks. Untuk apa? Supaya timbul rasa takut atau rasa ngeri dan rasa was-was pada diri manusia. Sehingga apabila sudah ada rasa takut, rasa was-was, jangan sampai terjadi kecelakaan, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang merugikan, maka Satpam harus bisa mengukur risiko. Apabila sebelum melakukan suatu pekerjaan, kita harus bisa mengukur risiko. Atau apabila kita menemukan suatu pekerjaan yang berbahaya, maka Satpam harus bisa mengukur risiko. Tugas Satpam adalah mampu menghentikan pekerjaan yang berbahaya. Sehingga karena kesalahan dalam pengukuran risiko dapat mengakibatkan kecelakaan. Untuk itu maka kita harus selalu waspada dan berhati-hati sebelum bertindak. Tujuan akhir dari penerapan K3L adalah tingkat kecelakaan sebesar 0%. Sehingga diharapkan tidak ada lagi satpam-satpam yang cedera atau satpam-satpam yang bahkan harus kehilangan nyawa karena melakukan pekerjaannya. Tujuan intinya adalah berangkat selamat, bekerja selamat, dan pulanglah selamat. Ingat, anak, istri, keluarga menunggu di rumah. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di www.pendidikan-satpam.blogspot.com. Demikian, terima kasih.